keringatan dia nak mandi, sepanjang dia tidak menyentuh kemaluannya, tidak kentut, tidak kencing, wudunya tetap ada. Nah, tidak ada rusak wudunya, tidak batal. Jadi seandainya habis mandi dia tidak wudu lagi, langsung sholatnya sah. Kenapa? Karena wudunya tidak batal. Iya. Apalagi kalau belum selesai, seandainya dia wudu waktu sudah subuh jam 8 namanya kan, wudu dan belum dipakai untuk sholat namanya, nyembelih. Nah masuk zuhur dia bersih, katakanlah dia tidak terbatal, tidak ada buang air, buang angin dan segala macam sampai waktu zuhur itu, maka sebaiknya dia memang tidak wudu lagi. Sebaiknya. Kenapa? Karena belum dipakai wudunya tadi. Nah, tapi lain lagi kalau seandainya seseorang itu dia wudu sholat maghrib, sholat sudah belum batal, tetapi isya sudah masuk, dia wudu lagi. Nah itu namanya tajdidul wudu, memperbarui wudu, itu dibolehkan, bahkan sebagian disunahkan, asalkan wudu itu sudah pernah dipakai untuk sholat. Nah, kalau belum pernah dipakai ya sebaiknya tidak perlu wudu lagi. Tapi jarang, maksudnya kita tuh 2 jam 3 jam lah batal biasa, entah kentut, entah kencing, entah buang air besar, pernah berjam-jam. Mungkin beda fisik kita dengan fisik wong zaman dulu. Karena wong zaman dulu itu ada yang dia wudu sholat isya dipakai di sholat subuh, saking malaman tidak tidur, kemudian dia sibuk ibadah. Quran, makan sholat, sampai katanya ada ulama itu begitu dia takbir habis sholat isya, takbir sholat sunnah, kemudian baca Quran segala macam, tidak sadar kalau adzan subuh, saking nikmatnya dia sholat. Nah, kira-kira gitu lah, itu belum diucap itu. Nah, kita ini dikit-dikit lah tak kencing mana ini. Karena zaman dulu dikit makan minum itu mungkin dikit. Aku ini tak kencing. Nah. Hidup dulu. Kalau tak sudah nyembelih itu kena tainya, kena jiprat tai. Iya. Itu tidak batal wudu. Tidak batal. Iya. Bersih kebaik. Dibersih kebaik. Itu masuk seumpamanya kita nak sholat maghrib. Dari rumah sudah wudu kan? Sudah wudu, suci galau, ngapain? Nak ke masjid sholat maghrib, jalan. Begitu di jalan, saking lemahnya ingat kebocor, tahu-tahu ada tai sapi terpijak. Nah, terpijak, terkena kaki, sendal kotor lah pokoknya. Iya. Nah, maka sampai dari masjid, ya cukup dibersih kembali tai sapi, tidak perlu wudu lagi. Tidak membatalkan apa? Iya, karena tidak membatalkan. Termasuk ada yang nanya, makan jam mana tak batal wudu? Tidak. Ya makanya yang dibahas ini 5 inilah yang membatalkan wudu. Nah memang ada hadis juga yang mengatakan ya ada pendapat lah ya, itu mengatakan makan daging onta batal ke wudu. Tapi yang masyhur ulama mengatakan tidak. Ya, ada pendapat yang mengatakan bahwa makan daging onta itu batal ke wudu. Tapi yang masyhur itu dalam mazhab Syafi'i yaitu tidak batal ke wudu makan daging onta. Termasuk makan yang lainnya, termasuk makan daripada pete, jengkol yang bau-bau itu. Makan iya, besar. Makan besar juga tadi. Iya, makan yang menjadikan bau. Iya. Seandainya dia makan terus nak sholat, itu wudunya tidak batal, akan tetapi dia disunahkan untuk membersihkan mulutnya baik. Jadi dibersihkan dengan gosok gigi atau dengan bersiwak, dengan siwak, sehingga bau bawang, seandainya makan bawang, bau pete, bau jengkol, bau apa lagi yang dimakan bau, itu makruh. Wong lagi dalam keadaan mulutnya bau, masuk masjid untuk sholat berjamaah, makruh sebelum dibersihkan dulu. Nah, dihilangkan dulu baunya. Termasuk makan pempek pakai cuko, karena cuko itu kan ada bawang putih juga kan. Nah, cuko itu ada bawang putih, apalagi pempeknya bau ikan, namanya kan. Nah, ikannya mungkin agak bau, apa? Masuk masjid
termasuk ada larangan Nabi supaya jauh-jauh sebelum mulutnya dibersihkan gitu. Dibersihkan dengan siwak atau dibersihkan dengan sikat gigi maunya kalau zaman sekarang gitu. Karena kita akan menghadap Allah tuh sebaiknya bukan hanya mulutnya suci tetapi mulutnya itu bersih dan wangi dan menghadap Allah kan. Nah, disunahkan bersiwak. Tetapi makan apa segala macam tadi baik yang makan menimbulkan bau itu tidak membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu ini ya 5 ini lah. Ada mazhab Syafi'i yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari 2 jalan kecuali mani, kemudian tidur yang tidak menempatkan pantatnya atau tempat duduknya di bumi, kemudian hilang akal sebab daripada mabuk, sakit, pingsan segala macam, ya, termasuk gila. Kemudian yang keempat menyentuh kulit wanita yang bukan mahram dan tanpa penghalang, baik menyentuhnya sengaja atau tidak sengaja. Nah, yang termasuk mahram ya seperti tadi saya katakan, yang istri kita itu bukan mahram. Istri kita itu bukan mahram, kan tidak haram kita menikahinya kan. Nah, tetapi kita cuma dibolehkan untuk hubungan suami istri, dihalalkan karena sudah menikah, tetapi bukan mahram. Jadi kalau seandainya kita sudah wudu atau kita sudah sholat maghrib umpamanya, tahu-tahu salaman tapi tanpa penghalang, maka nak sholat lagi isya-nya harus wudu lagi, kenapa? Sudah batal. Nah, kulit sama kulit. Jadi kalau dia di penghalang umpamanya salaman dengan bini kita, maka ditutupi tangannya mungkin. Kan nah, salim biasanya kebiasaan kita, maka ditutupi dengan telekung dia itulah. Nah, tutupi dengan telekung dia itulah sehingga tidak batal. Nah, yang termasuk mahram itu mertua. Kadang-kadang bingung kita. Nah, salaman dengan mertua, nah mahram bukan, batal tidak. Nah, maka hukumnya tidak batal. Bahkan mertua itu mahram sebab musyawarah pernikahan, karena kita nikah dengan anaknya, maka mertua betina kita kalau kita lanang itu jadi mahram, dan mahramnya mahram takbid selama-lamanya. Seandainya kita pisah, ya, cerai dengan bini kita, baik cerai hidup maupun cerai mati, maka mertua ini tidak boleh dinikahi. Dan seandainya bersentuhan maka tidak batal. Seandainya kita sholat kemudian berjamaah, sholat lagi berjamaah berikutnya, tidak apa-apa, salaman tidak batal. Nah, karena mertua itu mahram sebab musyawarah atau pernikahan, karena menikahi anaknya. Tetapi anaknya dewek, nah ada mahram yang tidak takbid, tidak selamanya. Artinya mahram itu haram dinikahi. Nah, maka mahram yang tidak takbid ini hukumnya sama seperti bukan mahram. Hukumnya sama seperti bukan mahram. Mahram yang tidak takbid haram dinikahi yaitu saudara ipar. Saudara ipar, selama kita nikah sama dulur dia, bini kita itu punya saudara perempuan, maka saudara perempuan tidak boleh dinikahi. Nah, tetapi hukumnya seandainya bersentuhan kulit, wudunya batal. Kenapa? Karena dia bisa jadi dinikahi setelah kita pisah dengan bini kita, baik cerai hidup cerai mati, bisa dinikahi saudara ipar berarti. Nah, maka bersentuhan hukumnya batal karena tidak takbid, tidak selamanya. Beda dengan mertua, saudara ipar itu beda dengan mertua. Nah, insyaallah kita sambung lagi pada Isya. Dengan doa subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ketiga yaitu zawal akal, hilang akal, baik sebab gila, sebab sakit atau sebab mabuk. Kemudian yang keempat yaitu menyentuh laki-laki, menyentuh kepada perempuan antara kulit dengan kulit, artinya tanpa hail, tanpa penghalang. Kemudian yang kelima yaitu menyentuh seseorang dengan telapak tangannya pada
kemaluannya ataupun kemaluan yang bukan punya dia. Baik, tapi yang di sini dikatakan adalah masul fardil adami. Jadi kemaluannya anak Adam. Maka kemaluan hewan tidak membatalkan. Tapi di sini katakan sawa'un kana min nafsihi, sama saja kemaluan dirinya atau min ghairihi atau selainnya, min dzakarin baik laki-laki atau unsa atau perempuan, min shaghirin atau kabirin baik anak kecil maupun orang dewasa, min hayyin atau mayyitin baik dia orang yang masih hidup ataupun sudah mati atau mayit. Kuburan kana atau kuburan baik kemaluan jalan depan atau kuburnya ataupun jalan belakangnya itu kuburnya. Sampai sini ada yang nak ditanya apa? Tafadhol bisoal. Silakan kalau ada yang nak nanya. Ya, silakan. Ustaz kan kalau habis mandi kamar mandi Ustaz, misalkan kita belum berreaksi ke toilet, terus kita mau berwudu dalam keadaan baca berwudu dalam keadaan telanjang, wudunya sah dan makruh. Jadi wudu dalam keadaan telanjang, wudunya sah tetapi makruh. Wudunya tetap sah. Kecuali dia pas wudu itu karena telanjang tidak sengaja umpamanya menyentuh telapak tangannya pada kemaluannya, maka batal. Dia harus ulang lagi wudu. Kalau masalah sah tidaknya maka hukumnya sah. Akan tetapi hukumnya makruh wudu dalam keadaan telanjang. Ada lagi? Kalau nanti lanjutkan materi berikutnya tanggung ini. Waktunya. Walladzi yujibul husna sittatu asya, yaitu perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi itu ada 6 perkara. Oke, panjang lagi. Kita lanjutkan pertanyaan ya. Yang maknanya sekarang masalah wudu tadi yang membatalkan wudu ataupun yang sebelum-sebelumnya silakan. Ataupun masalah apa masalah apa? Saya tidak tahu. Kalau bisa dijawab, kita jawab. Iya. Misalnya kita sudah wudu tadi, terus nak sholat apa ibadah misalnya, kita tahu kan ada bersihan dulu pada menu keringat tadi, keringat jauh, tahu basah badan kan, nah itu batal nggak wudunya? Ya wudunya tidak batal. Tidak batal, walaupun keringat nyembur. Iya, walaupun keringat nyembur membasahi, tetapi kalau tidak sholat ya sebagusnya meskipun dalam keadaan berkeringat itu juga sah tetap sholatnya. Tetapi kalau keringat terus bau ya bagusnya pakai minyak atau dia kalau sudah basah ganti baju mungkin, ganti baju ke rumah, tapi wudunya tidak batal. Wudunya tidak batal. Nah, termasuk yang tidak membatalkan wudu yaitu ketika sesudah berbekam, bekam hijamah, yaitu apa bahasa Indonesianya, canduk mungkin ya bahasa Indonesianya, bekam ya, bekam bahasa Indonesia kan, bahasa Arabnya hijamah. Nah, termasuk sesudah berbekam itu diambil darahnya, itu pun tidak membatalkan wudu. Cukup dia bersih kembali daripada sisa-sisa darahnya kalau masih ada, karena itu najis kan. Nah, maka dia tidak perlu untuk wudu karena berbekam itu tidak membatalkan wudu. Nah, di sini dikatakan lafaz musannaf atau pengarang kitab mengatakan mahraja minas sabain, artinya sesuatu yang keluar daripada dua jalan, ihtaraza bihi amma idza haraja min ghairihima kal fasadi wal hijama. Jadi mengecualikan, jadi kata-kata minas sabain atau dari dua jalan, dua
jalan, maka mengecualikan dari sesuatu yang keluar selain dari dua jalan tersebut. Ya, contohnya sebab ijamah tadi, sebab berbekam, keluarnya bukan dari dua jalan. Atau kal fasdu ini fasdu kan, kalau diambil darahnya itu lebih banyak darahnya yang diambil daripada darah bekam. Nah, itu juga tidak menyebabkan wudunya batal. Dan di sini juga dikatakan wal qai'u wal qai'i, yang ngatur kepada kal fasdi wal ijamati wal qai'i. Qai'i itu artinya muntah. Maka seseorang yang muntah juga sama tidak batal wudunya. Akan tetapi dia bersih baik, bekas muntahnya itu najis itu kalau tidak sholat nanti bersih maka wudunya tidak batal, tidak perlu wudu lagi. Mengecualikan dari kata-kata musannaf ma kharaja minas sabilain, yaitu sesuatu yang keluar daripada dua jalan, keluar dari mulut, keluar dari kuping tadi kan, banyak dari banyak keluar dari kuping. Seandainya yang keluar pun pengaruh yang najis umpamanya karena sakit, keluar apa umpamanya cairan yang betul-betul dari dalamnya itu kan najis kalau dari dalamnya, tetapi wudunya tetap tidak batal. Maka yang membatalkan wudu ya yang lima tadi itu. Karena apa? Karena ada hadis di sini dikatakan berbekam atau fasdu tidak membatalkan wudu. Dan wanahu dzalika fa innahu la yanqudul wudu li'annahu sallallahu alaihi wasallam, karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda. Nabi berbekam kemudian sholat setelah berbekam, dan beliau setelah berbekam itu tidak wudu lagi. Jadi ada hadis yang mengatakan Nabi bekam kemudian sholat, ya cuman dibersihkan yang bekas darah bekam itu, jadi tidak najis. Jadi yang batalkan wudu cuma 5 ini. Yang pertama keluar sesuatu dari dua jalan kecuali mani, yang kedua tidur, yang ketiga, dan tidur pun adalah tidur yang tidak menempatkan pantatnya di bumi atau tempat duduknya. Jadi kalau tidur duduk seperti ini, itu maka ini tidak batal. Banyak orang kira batal. Kemudian yang ketiga hilang akal, yang keempat menyentuh perempuan yang bukan mahram, yang kelima yaitu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ada lagi tak yang nak tanya? Ya. Banyak kejadian di tempat kita ini kan, misalnya ada jenazah, sholat mayit, jenazah, kan ada yang galak, ada yang tidak setelah asap tu. Ada perbedaan apa? Tidak paham. Ya tidak jadi masalah, karena yang dikatakan sholat yang makruh atau sampai makruh tahrim atau haram ya, di waktu-waktu tertentu adalah yang tanpa ada sebab. Kalau sholat jenazah ada sebabnya, tidak jadi masalah, tidak makruh, tidak haram. Nah kadang-kadang orang itu berpikiran itu mungkin. Ya kan, itu tadi ada cuma yang balik tak ganti lagi setelah sholat asar yang sholat sunnah. Ada yang sholat jenazah tadi. Jangankan sholat jenazah, seseorang yang dia terlambat sholat sunnah qobliyah asar dan dia sudah biasa, dia boleh mengqadanya setelah asar. Atau seseorang yang dia sudah sholat asar terus keluar daripada masjid, keluar masjid kan, kemudian masuk dalam masjid lagi, kan sunnah tahiyatul masjid, dia boleh sholat tahiyatul masjid meskipun ba'da asar. Kita masuk juga kalau sholat qada, apalagi kan bayar utang sholat dia ba'da asar boleh. Atau masuk juga sholat jenazah, ada sebabnya, karena nak nyolati jenazah tadi. Iya. Nah, jadi tidak masalah. Kalau yang gagal sholat, wallahu a'lam mungkin. Ya tadi ada itu kan. Iya. Jadi ya udah salah itu. Kalau sudah tahu gitu kan, di sini ada perbedaan daripada kayak ada kritikan, malah ini gitu kan. Jangan beda kata yang nyolatin nah dosa kalau lah. Fardu kifayah kan. Ya, wajib kalau namanya fardu kifayah, sebagian sudah nyolati, maka yang sebagian lain kewajibannya gugur. Itu namanya fardu kifayah. Tapi kalau tidak nyolati sama sekali, ada kata yang sholat dan berdosa kalau seperti juga orang seandainya ada kasus kadang-kadang ada uang yang bunuh diri,
mati karena bunuh diri. Memang dikatakan sebagian hadis itu dikatakan dengan kata-kata kufur, tetapi kata kufur di situ bukan keluar daripada milah atau keluar daripada Islam, bukan. Jadi kufur itu bisa macam-macam, kufur nikmat, kan? Kufur macam-macam, bukan dia keluar dari Islam. Maka ketika ada orang yang bunuh diri, maka ada arti yang galak nyolatinya. Ya maka satu kampung itu berdosa galau-galau. Dia tetap dia Islam meskipun dia bunuh diri termasuk dosa yang besar. Jadi orang Islam, maka kewajiban orang Islam kepada orang Islam yang lainnya, kalau ada yang sudah mati baik bunuh diri atau apa, yang menyolatinya itu tempat itu. Tajhizihim, mempersiapkan mulai dari memandikan, kemudian mengafani, kemudian menyolatkan dan menguburkan. Nah itu. Apalagi kalau dia cuma preman, yang penting dia Islam ya sholat wajib harus fardu kifayah. Kadang-kadang kita kan tukang mabuk ini. Ya mungkin kalau tingkat yang ulama karena dia jadi contoh seperti Rasulullah tidak galak nyolati uang yang masih ada utang. Ya Rasulullah tidak galak nyolati, tapi sahabat yang lain nyolati. Rasulullah saking apa? Karena Rasulullah tadi jadi tauladan gitu. Berarti uang yang ada utang mati tinggal ke utang maka berat ininya. Nah itu maksudnya itu kan itu. Tapi kalau untuk masalah nyolati ya Rasulullah itu maksudnya nunjuk tahu bahwa uang yang ada utang sampai mati syahid yang mestinya langsung surga masih ada hisabnya dulu. Nah, tetapi sahabat-sahabat yang lain disuruh Nabi. Ini kamu sholatilah aku tidak. Nah, ibaratnya kan itu. Ada sahabat yang meninggal. Ini ada utang nggak? Ada ya Rasulullah. Terus kemudian dia ada harta waris, ada harta waris, ada peninggalan lagi. Akhirnya Rasulullah mengatakan, nah sholatilah kamu, aku tidak kalah. Nah, maka akhirnya apa? Akhirnya ada sahabat siapa ngangkat tangan, ya Rasulullah, aku yang menjadi jaminannya, biar aku yang bayar utangnya, baru Rasulullah galak nyolatinya. Nah, kalau kasus yang seperti itu ya jangan kita galak nyolati. Nah, dan kalau seandainya ulama juga ada umpamanya, oh ini tukang mabuk, narkoba mati, kata ulama nanti, kamu sholat aku tidak, maka jangan kemudian tidak nyolati galau-galau, berdosa galau-galau. Berdosa galau-galau. Jadi tetap harus ada yang nyolati sepanjang dia orang Islam, sebesar apa dosa dia, ya tetap wajib disolati, dimandikan, dikafani, kemudian dikuburkan. Jangan sampai tidak ada yang nyolati sama sekali. Ya seperti yang saya ngomong di sini, ada orang preman meninggal. Kemudian sampai Pak Kiai itu pun mengatakan, kan biasa kalau ada yang meninggal itu kan ada persaksian, maka umpamanya yang ulamanya lah ustadznya kemudian mengatakan nanti kakek ada takziah, ada ini sudah nanti dibawa jenazah, maka ustadz itu mengatakan saksikanlah bahwa fulan ini adalah matinya ini baik atau termasuk ahli kebaikan. Nah, maka kan yang lain melak-melakan tidak tahu apa-apa. Baik. Sebetulnya kalau menurut fikihnya persaksian itu kita juga harus tahu betul. Si fulan ini memang baik ya. Istilahnya dia benar-benar sholatnya dijago, dengan tetangga bagus, utangnya mungkin tidak hati, muamalah muasyarahnya bagus. Maka kita baru boleh mempersaksikan bahwa itu baik. Aslinya mah itu. Nah, tapi kalau seumpamanya ada ustaz, ada ulama, ada kiai, kemudian uang yang sudah jelas-jelas umpamanya narkoba, tukang maling, tukang mabuk, umpamanya tidak keruan lah. Sholat ke masjid jangankan sholat ini, sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat hari raya beda umpamanya kan. Maka mau mana? Seandainya ada ustaz atau kiai tadi mengatakan, insya Allah mayat ini baik, maka ya kita melak baik. Karena ulama kan ada maksud tertentu. Jangan tidak pakai jadi tukang tukang mabuk, tukang ini tidak baik jadi. Nah, maka yang seperti itu akan menyakiti daripada keluarganya. Nah, maka
niatnya, kalau seandainya ada Pak Kiai mah itu insya Allah ini baik, ya kita ngomongnya baik, tapi niat kita bukan untuk mempersaksikan. Niatnya apa? Niatnya bahwa dengan matinya wong ini ya jadi baik kampung itu kan. Dengan matinya di kampung itu jadi baik kan. Hati lagi yang mamanya maling, hati lagi yang niatnya seperti itu. Niatnya seperti itu. Jangan niatnya mempersaksikan. Kalau mempersaksikan berdosa gitu. Dan kalau wong alim juga kemungkinannya niatnya seperti itu. Yang pertama tidak menyakiti keluarganya, yang kedua ya dengan matinya dia tadi itu jadi baik kampung itu. Insya Allah ini baik Pak Kiai, wong mati ya. Selama ini nakal segala macam aman kampung kita baik. Nah, itu jadi jangan kita mempersaksikan, karena kalau mau kita mempersaksikan baik bohong itu tidak boleh. Persaksian itu harus betul. Nah, tetapi ya kita itu. Nah, makanya tadi yang terkait dengan ada yang tidak galak nyolati, kalau sampai tidak galak-galak bahaya itu berdosa galak-galak gitu. Termasuk wong yang mati bunuh diri, ya tidak apa-apa disolati. Dia wong Islam, bahkan wajib fardu kifayah. Kadang-kadang kita tuh pengennya yang bagus-bagus deh, pengen dapat berkah apa segala macam kan, tapi lupa dihukum. Ada lagi tak? Kalau wong ini yang meninggal lebih dari 24 jam baru dikubur, itu baik tak? Ya sebagusnya wong yang meninggal itu dia segera dikubur, jangan ditaburkan. Nah, tetapi kalau ya ini juga ya tidak apa-apa, daripada dikubur sama sekali tidak apa-apa. Tetapi yang bagus sunnahnya mustahab wong yang meninggal itu langsung dikubur, karena dia apalagi wong soleh, karena dia pengen diantar cepat-cepat untuk ke kuburan dia, karena ingin mendapatkan nikmat Allah langsung. Nah, ibaratnya kata ulama, meskipun ya pada dasarnya ya rohnya itu sudah sampai, jasadnya yang dikubur itu kan. Jadi sunnahnya itu bahkan sampai kalau seandainya ada hati halangan meninggalnya waktu malam, dia dikubur malam, itu tidak jadi masalah. Bagusnya seperti itu. Iya, secepat mungkin. Nah, cuman kebiasaan adat. Kadang-kadang ada keluarga yang masih ditunggu, yang enak ketemu, nengok yang terakhir kali. Ya itu kalau sampai menghalangi daripada mayit itu untuk langsung dikubur, itu hukumnya makruh. Tetapi kalau menunggu memang ini boleh memang. Artinya termasuk disunahkan mayit itu sebelum dikubur ya nyium mayit itu ya sebagian memang disunahkan. Seperti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu sebelum Rasulullah dikubur itu yang mencium pipi Rasulullah, sudah mati belum dikubur, sudah dikafani, kemudian dicium sama Abu Bakar. Dan ada mitos yang mengatakan kalau jangan sampai menangis, banyu matanya itu kalau menetes menyebabkan siksaan kepada si mayit, itu mitos. Oh, mitos itu. Mitos itu tidak benar. Nangis tidak apa, manusia sepanjang nangisnya itu masih tidak menyebabkan dia menjerit-jerit, menarik-narik baju, kan menampar-nampar pipinya, istilahnya dalam begitu. Itu tidak masalah. Nangis itu sifat manusiawi. Maka Abu Bakar pun ketika Rasulullah meninggal, cium pipinya itu, maka Abu Bakar meneteskan air mata, karena teringat kan kenangan dengan Rasulullah, itu manusiawi dan dibolehkan. Jadi kalau sampai katanya tidak boleh dicium lagi, kakek banyu matanya netes. Yang tidak boleh itu adalah menangis yang meratap. Nah, bahasanya itu meratap. Jadi meratap itu ya umpamanya tidak terima dengan takdir Allah. Oh, ngapalah dia ini mati cepat, masih muda, padahal tulang punggung. Nah, itu tidak boleh, berdosa itu. Haram. Tidak yakin dengan takdir Allah, tidak boleh itu.
atau nyobek bajunya kan biasanya ibu-ibu Cina kan teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, nyobek bajunya, narik rambutnya. Nah itu tidak boleh. Meskipun yang mati itu suaminya, meskipun yang mati itu anaknya, itu tidak boleh. Tapi kalau nangis biasa itu di antara hikmahnya kenapa wanita itu sebagusnya tidak melok ke kuburan, tidak melok ke kuburan, cukup yang laki-laki baik, karena dikhawatirkan itu merantak segala macam yang terjadi. Ada lagi? Artin, nanya yang duit tadi. Aku habis nanya duit cuma beli 50 juta. Tadi dapat duit 50.000 aku. Jadi beli motor tadi macam mana itu? Ada orang motor nak aku kejar. Duit dia nyampak 50.000 ya. Duit dia nyampak 50.000. Iya, ndak aku kejar itu tak dapat lagi aku balik duit itu melayang. Kumbek duit 50.000. Tapi kumbek duit 50.000 ini aku belikan duku. Aku belikan duku 30.000, aku suruh wong kantor makannya 20.000, aku impakkan. Macam mana itu? Ya, itu sebetulnya tidak boleh. Jadi tertibnya kita kalau nemu barang itu harus dibalikkan kepada uangnya. Kalau kita kejar lagi tadi, iya. Motor hilang. Iya. Jadi yang pertama tertibnya dia harus balikkan yang pertama kan. Nah, kalau kita khawatir mau nggak terkejar, malah tidak usah kita ambil karena ada tanggung jawab itu. Jadi kita tidak boleh mentasarufkan atau menggunakan duit itu yang bukan punya kita. Nak kita sedekah ke, nak kita beli ke makanan untuk kita dewek, pokoknya tidak boleh karena punya uang, temuan namanya dalam istilah fikih itu luqatah itu dia harus diumumkan dulu. Kalau seandainya uangnya sudah pergi atau mana kan, kalau seandainya barang itu duitnya banyak lah, atau kena 1 juta atau, dan itu kan pasti uang yang kehilangan itu sangat membutuhkan, maka harus diumumkan dulu di tempat itu. Tapi jangan diunjuk tahu berapa jumlahnya. Umpamanya ada di masjid ini lah, ada uang hilang tas. Kita yang mempunyai dia pun harapan, ada dalam tas itu ada duit 1 juta. Nah, kemudian kita umumkan siapa yang kehilangan tas, hubungi nomor kita ini. Nah, maka mungkin dia akan menghubungi kan. Nah, tapi jangan diunjuk tahu duitnya berapa, tasnya mana. Jadi kalau memang punya dia pasti tahu. Jadi karena pengumumannya kadang banyaknya yang ngaku-ngaku kan, apalagi kalau disebut ke jumlahnya, telah ditemukan duit 50 juta, ngaku kalau jangan disebut ke telah ditemukan tas atau uang atau kantong berisi uang, jangan sebut ke jumlahnya berapa, ciri-cirinya mana. Jadi kalau ada yang ngaku pasti dia tahu, kalau benar berarti memang punya dia. Nah itu tertib yang pertama adalah mengumumkan. Kalau kita khawatir dengan tanggung jawab untuk balik ke dengan yang punya, lebih baik tidak usah kita ambil, lebih aman kita. Nah kalau seumpamanya sudah diumumkan, memang kalau jumlahnya kecil, artinya kan 50.000 tidak terlalu menyusahkan uangnya kan. Kalaupun kita nak nafkahkannya menginfakkannya ke masjid atau ke mana, itu niatkan pahalanya untuk dia, bukan kita yang menginfakkan. Karena tidak acak ketemu lagi. Pak udah nyampak di depan jualan duku. Di depan aku Pak Ustaz. Jadi aku motor duit melayang. Nah nyampak ke tetap. Nah semalam aku bertanya duit 50 juta, ini 50.000. Jadi aku gila sengaruh ban motor tuh kembali. Beli yang duku, aku taruh di kantor itu 20.000 masuk ke celengan ya. Nah itu kebiasaan kita tuh ketika nemu sesuatu seolah-olah jadi milik kita. Nah padahal tidak, tetap jadi milik orang itu. Nah kecuali kalau seandainya sudah diumumkan, kata di dalam fikih itu dikatakan diumumkan sampai selama 1 tahun. Kalau 1 tahun, tidak kata yang ini nyari maunya tas dari sini duit 50 juta. Setahun diumumkan, ada yang aku salah bukan punya dia.
maka setelah setahun duit 50 juta itu boleh dimanfaatkan. Tapi seandainya setelah setahun masuk tahun kedua, ternyata ada yang datang, aku kehilangan, maka yang kita manfaatkan tadi kita harus ganti. Berarti boleh hak milik sudah. Dari kalau lebih dari setahun. Kalau dari setahun tak kata yang nyari baru boleh dimanfaatkan, bukan hak milik. Kalau dimanfaatkan tadi tahun kedua ada yang nyari, tahun kedua baru dia datang ke masjid ini, teringat dia setelah mungkin dia jadi TKI di mana, dia balik teringat aku waktu itu naruh tas di sini, maka pas dia sholat di sini jika ada pengumuman, maka dihubunginya gitu, aku yang hilang tas itu Pak, ini jumlahnya sekian, ini ciri-cirinya enak benarnya. Sementara kalau kita umum ke setahun, nah kita pakai terus saja setahun nggak boleh dimanfaatkan. Nah maka kita harus ganti. Ya kalau tidak mampu, dekati lagi duitnya habis. Aku nih gaji cuma sekian, jadi cicil harus diganti dibalik karena uang yang punyanya sudah datang. Nah itu juga seandainya kita nemu makanan takut mubazir, basi, tidak apa-apa kita makan. Tapi pas uang yang datang itu, uang yang punya datang, maka makanannya harus kita ganti. Kecuali dia ikhlas. Kalau saudara Pak, kamu makan sudah tidak apa-apa lah. Kalau dia tidak ikhlas harus ganti. Bukan ikhlas ya. Dia punya uang 50.000 bukan ikhlas. Kalau sekali ikhlas ada hilang dalam apa? Dia nggak kenal. Mungkin dia anggap sedekah lah. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan itu kadang-kadang tidak, kadang-kadang dia gondok hilang 50.000 cuma singkok itu kan duit kan. Kita dalam. Iya. Dari kantor. Makanya sebetulnya kalau kita nemu duit jangan dianggap rezeki, bukan rezeki, tanggung jawab. Kalau kita nemu duit, kata ngasih duit segepok 5 juta, rezeki dari Allah nih atas jawaban doa-doa saya ini, doa-doa aku ini rezeki. Bukan, itu tanggung jawab, itu barang uang, tanggung jawab untuk balik ke uangnya dengan ngomong dengan nyari tahu siapa yang punya ini. Kalau nemu lagi Pak Martin setahun berarti. Setahun berarti ya. Tidak nyampe setahun loh. Kalau setengah jam lalu biasa. Karena kalau kita balik ke berhasil, kita jago tadi barangnya, terus dia datang, kita balik ke berhasil, kita besar pahalanya, dapat pahala kan, amanah. Ada lagi? Cukup? Insyaallah juga baik kita sampai minggu depan. Malam ini kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.